Novel audio Raja Pedang yang ke-114. Episode 2051 hingga 2060 dengan judul Mereka Mungkin Menemukan Jalan. Pikirkan solusinya dengan cepat. Tidak ada yang memperhatikan terobosan Su Tianmu, tetapi Tang Yuanming dan yang lainnya masih melompat ketakutan. Kakak senior Cui, apakah kamu tidak memiliki mantra pemurnian? Ucapkan dengan cepat. Melihat Cui Haoxuan berdiri di sana seolah-olah dalam keadaan linglung, Tang Yuanming sangat cemas hingga dia ingin naik dan mencekiknya sampai mati. Mantra pemurnian. Ya, mantra pemurnian. Cui Haoxuan kembali tenang, buru-buru mengumpulkan pikirannya dan melafalkan mantra Kingxin. Kutukan hati murni dapat secara efektif mencegah orang menjadi gile dan mungkin dapat menyelamatkan Ji Xiyun. Saat dia melafalkan mantra Kingxin, Tang Yuanming dan yang lainnya dengan cepat memikirkan solusinya. Saya punya jamu di sini, itu pasti efektif. Saya segera menghubungi sesepuh tertinggi dan meminta mereka membantu menemukan solusi. Mereka menggunakan berbagai metode untuk menyelamatkan Ji Xiyun, dan akhirnya membuahkan hasil, tetapi jalan masih panjang sebelum mereka dapat menekannya. Kakak senior Ji, berhentilah menerobos. Melihat bahwa mereka tidak dapat menekannya apapun yang terjadi, Tang Yuanming dan yang lainnya memahami bahwa obsesi Ji Xiyun terhadap terobosan masih ada. Selama dia menyerah untuk melakukan terobosan, masih ada secercah harapan. Jika Anda terus bertahan, semuanya akan berakhir. Tetapi mudah untuk mengambil obsesi, tetapi tidak mudah untuk melepaskannya, apalagi iblis batinia adalah obsesi terbesar. Tidak membuat terobosan mungkin bukan obsesi terbesar Ji Xiyun. Hah! Su Tianmu menghela nafas panjang dan melihat obat mujarab semu putaran kelima di antara 6 pembuluh darah gelap. Akhirnya, dia sempat mendengarkan dunia luar, dan segera mendengar suara mantra. Kutukan hati murni. Seseorang menjadi gile. Ketika saya mendengar mantra dibacakan, saya segera menyadari bahwa seseorang telah menjadi gile. Jika tidak, saya tidak akan pernah melafalkan mantra tanpa alasan. Siapa yang kerasukan? Su Tianmu buru-buru membuka matanya dan melihat Tang Yuanming dan yang lainnya melompat dengan liar, dan Ji Xiyun yang terlihat kesakitan dan bahkan terlihat gile. Kenapa dia menjadi gile? Dia melompat dengan tergesa-gesa dan bergegas memeriksa situasinya. Ini sudah setengah terobsesi. Hatiku hancur, ini bisa berubah menjadi mahiat berjalan kapan saja. Apa yang harus dilakukan? Su Tianmu segera memikirkan cara. Ji Xiyun tidak boleh menjadi zombie berjalan. Dia berharap dia bisa memberikan keahliannya kepada Huang Junru. Pikirannya berlari cepat, dengan panik mencari solusi atas obsesi dari ingatan Lord Houtu dan Lord Fire. Mengerti. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan jalannya, yang mana agak beresiko. Apapun. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Su Tianmu bergegas maju, ekspresi Tang Yuanming dan yang lainnya berubah, dan mereka bergegas maju untuk menghentikannya. Saya ingin menyelamatkannya. Tang Yuanming dan 3 orang lainnya masih menghentikan Su Tianmu dengan ekspresi tenang, memperjelas bahwa masalah ini tidak perlu dibicarakan. Apakah kamu akan melihatnya mati? Su Tianmu berteriak dengan marah. Tahukah kamu bahwa waktu sangat berharga dan penundaan lebih lanjut akan meningkatkan risiko kematian Ji Xiyun? Saudaraku Gu, aku tahu kamu ingin menyelamatkannya, bukankah kami ingin menyelamatkannya? Kami sudah memikirkan berbagai cara. Jika kami menyentuhnya sekarang, kami akan mempercepat kematiannya. Memahami bahwa Su Tianmu memiliki niat baik, Tang Yuanming dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosi mereka, dan membujuknya. Saya punya solusinya. Setelah mendengar ini, Tang Yuanming dan 2 orang lainnya langsung menulis kata-kata di wajah mereka, saya tidak percaya. Bukan karena mereka meremehkan Su Tianmu, mereka bahkan tidak berada di alam Xuanzhen, mereka bahkan belum mengalami setan batin dan obsesi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa berbuat apa-apa? Tidak peduli seberapa kuat mantra formasinya, bisakah itu menyelesaikan masalah obsesi? Ini sama sekali bukan milik kategori sihir formasi. Biarpun dia bisa, sudah terlambat untuk membentuk formasi sekarang. Su Tianmu tidak bisa berkata-kata. Saat ini, mengapa kita tidak bisa mempercayainya? Apakah ada yang bisa kamu lakukan? Tang Yuanming dan yang lainnya dibungkam hanya dengan satu kalimat. Jika mereka memiliki metode yang sangat efektif, mereka tidak akan terburu-buru di sini. Kamu tidak punya pilihan selain melihatnya mati. Aku punya cara.
Sekalipun kamu tidak percaya padaku, tidakkah kamu mengerti bahwa kuda Mahtei harus diperlakukan sebagai kuda hidup? Tang Yuanming dan yang lainnya terdiam lagi. Mereka tidak suka mendengar ini, tetapi mereka harus mengakui bahwa itu adalah kebenaran. Minggir. Melihat mereka masih ragu-ragu, Su Tianmu berteriak dingin, apakah kamu ingin membunuh Ji Xiyun jika kamu masih ragu-ragu saat ini? Melihat mereka masih tidak bergerak, Su Tianmu mendorong mereka menjauh. Dia sekarang mengerti betul bahwa mereka hanya bisa membiarkan Su Tianmu mencobanya, jika tidak, mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan Ji Xiyun mati, dan dia tidak punya pilihan selain membawa rasa bersalah bersamanya selama sisa hidupnya. Su Tianmu bergegas menuju Ji Xiyun dan menamparkan pelipisnya dengan kedua tangannya. Melihat tindakannya, Cui Haoxuan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju untuk menghentikannya. Tang Yuanming dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Engah. Melihat Ji Xiyun muenteh darah membuat mereka semakin cemas. Mereka ingin menghentikannya tapi hanya bisa menahannya dan terus menonton. Setelah mengambil foto, Su Tianmu meletakkan tangan kirinya di atas kepala Ji Xiyun, menyatukan kedua jari tangan kanannya, dan memadatkan jarum spiritual sepanjang 2 inci, menusuknya langsung dari atas kepala Ji Xiyun. Cui Haoxuan dan yang lainnya tercekik melihat tangan ini. Apakah mereka akan membunuh orang itu jika mereka disebadani seperti ini? Di bawah tatapan ketakutan mereka, Su Tianmu mulai melafalkan mantra, dan pada saat yang sama, dia memadatkan jarum spiritual dan terus mengoleskan jarum ke kepala Ji Xiyun. Kutukan macam apa ini? Keraguan melintas di mata Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya. Segera mereka menemukan bahwa itu agak mirip dengan kutukan hati murni, dan sebuah ide berani muncul di benak mereka. Kutukan besar yang memurnikan hati. Mustahil. Mantra agung hati murni telah hilang selama bertahun-tahun, dan harus sesuai dengan ritme surga agar efektif. Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi Ji Xiyun mulai melembut dan aura yang terpancar dari badannya menjadi lebih murni, mereka segera berhenti berpikir terlalu banyak, dan cahaya harapan mekar di wajah semua orang. Berhasil. Selama itu berhasil, tidak ada hal lain yang penting. Di bawah tatapan penuh harap mereka, Ji Xiyun memuentehkan darah lagi, tapi kali ini jauh lebih normal dari sebelumnya. Mendesis. Mendengar helaan napas Ji Xiyun, Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya melompat kaget. Sadarlah. Ini membuktikan bahwa bahayanya mulai terangkat. Aku benar-benar mengembalikan kakak senior Ji dari obsesinya. Dia benar-benar mampu melakukan apa saja. Dia benar-benar melakukannya. Kelima orang itu memandang Su Tianmu dengan heran dan kaget, dan di saat yang sama rasa terima kasih mereka mulai terlihat. Buka matamu, buka matamu. Melihat bulu mata Ji Xiyun bergetar dan membuka matanya, Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya kembali gembira. Junior Sister Ji, apa kabar? Cui Haoxuan sangat bersemangat hingga dia hampir menangis, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, ia tidak lagi harus menanggung hutang seumur hidupnya. Oke, Ji Xiyun berkata dengan susah payah. Saat dia melirik Su Tianmu, dia tahu dia yang berdiri di belakangnya. Tetap tenang, ini hanya bagian terakhir. Mendengar suara Su Tianmu, Ji Xiyun menutup matanya, tapi membukanya lagi di saat berikutnya. Saudaraku Gu, bisakah kamu membantuku menerobos? Itu bisa membawanya kembali dari neraka dan membantunya menerobos, bukan? Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya melompat dengan cemas ketika mereka mendengar ini. Bagaimana mereka masih berpikir untuk menerobos setelah jam berapa? Menyelamatkan hidup Anda adalah hal yang paling penting. Su Tianmu juga tertegun, lalu menatap Ji Xiyun dengan ekspresi rumit. Ya, tapi apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Su Tianmu mengerti bahwa Ji Xiyun bersikeras untuk menerobos saat ini karena mereka. Ji Xiyun tampak tegas dan tegas, jika kamu tidak melakukan ini, bukankah usahamu akan sia-sia? Sekarang setelah saya membawanya kembali dari neraka, mari kita beri dia bantuan terakhir, dan biarkan dia menjadi lebih layak untuk menjadi gile kali ini. Adik perempuan Ji, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa mengambil risiko lagi. Aku tidak bisa melihatmu mempertaruhkan nyawamu. Cui Haoxuan dan mereka berlima keluar untuk menghentikannya. Itu sudah cukup berbahaya sekarang, dan mereka tidak bisa mengolok-olok hidup mereka lagi. Apakah kamu tidak percaya pada saudara Gu? Ji Xiyun tersenyum ringan,
membuat Cui Haoxuan dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Cui Haoxuan tersenyum pahit setelah beberapa saat. Apakah mereka tidak mempercayai Gu Hao? Mereka tidak mempercayaimu. Saudaraku Gu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Tapi dia juga tahu sifat keras kepala Ji Xiyun, dan hampir tidak mungkin mengubah apa yang telah diputuskan. Dia juga mengerti bahwa ini dilakukan untuk mereka, jadi dia harus bertanya pada Su Tianmu apakah dia yakin. Selama dia bisa bertahan, tidak akan ada masalah. Cui Haoxuan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu, dan membungkukkan pinggangnya. Kalau begitu aku serahkan padamu, saudara Gu. Silakan. Tang Yuanming dan 4 orang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan hormat. Pada saat ini, mereka tidak hanya berterima kasih, tetapi juga menghormati. Su Tianmu merenung sejenak dan berkata kepada Cui Haoxuan dan yang lainnya, kamu harus keluar sebentar. Keluar? Untuk apa kamu membiarkan mereka keluar? Cui Haoxuan dan yang lainnya tidak mengerti mengapa Su Tianmu ingin mereka keluar. Kamu ingin semuanya, tolong keluar. Ji Xiyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Cui Haoxuan dan yang lainnya semakin bingung. Mereka memandang Su Tianmu dan Ji Xiyun, bertanya-tanya jenis obat apa yang mereka jual di labu mereka. Tidak perlu bertanya terlalu banyak, dan tidak mudah untuk menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Selama Ji Xiyun aman, mudah untuk mengatakan apapun. Melihat mereka pergi, Ji Xiyun tanpa sadar ingin mengambil harta karun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Aku akan melakukannya. Su Tianmu tahu apa yang ingin dia lakukan, dan melemparkan senjata ajaib untuk memblokir pintu masuk gua. Ji Xiyun menyaksikan rona merah mulai muncul di wajah cantiknya. Dia sudah memikirkan apa yang akan dilakukan Su Tianmu padanya. Tapi kali ini, dia tidak bertanya apakah harus seperti ini, apakah ada cara lain atau menutup matanya, tapi langsung meminta Su Tianmu untuk memulai. Mari kita mulai. Dia mulai mempercayai penyelamatnya, atau mungkin dia menemukan jawabannya. Selanjutnya aku akan melepas bajumu. Ini hidupmu. Tidak mungkin aku menutup matamu, apalagi tidak menyentuhmu. Apakah kamu siap? Meski Ji Xiyun sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, Su Tianmu tetap harus mengingatkannya terlebih dahulu. Saudaraku Gu, kamu mungkin tidak memahami karakterku. Begitu aku memutuskan apa yang harus dilakukan, aku tidak akan pernah melihat ke belakang. Ji Xiyun menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan tenang, dengan sedikit rona merah di wajah cantiknya saat dia berbicara. Aku juga yakin kamu tidak akan bersikap sembrono padaku. Kalau sekedar melihat dan menyentuh saja tidak sembrono, maka tidak ada masalah. Bagaimana kalau, lupakan saja. Su Tianmu merenung sejenak, masih ingin Ji Xiyun menyerah. Tidak ada cara untuk menggambarkan formasi badan manusia terakhir kali, dan dia dapat melakukannya tanpa mengambil keuntungan apapun, tetapi kali ini hal itu tidak diperlukan, dan dia dapat memilih untuk tidak melakukannya. Sudahlah, saudaraku Gu, aku hanya ingin mencapai puncak. Dia tidak ingin menunda seluruh tim. Dalam sebuah tim pasti ada yang berkorban, apalagi dipandang oleh sang penyelamat, tidak akan rugi apa-apakan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi Su Tianmu tidak mengambil tindakan. Saudaraku Gu, apakah aku sangat mengganggumu? Harap tegas, oke. Mendengarkan nada memohon Ji Xiyun, Su Tianmu mengangguk dan tidak membuang waktu lagi. Kesempatan untuk menerobos ini jarang terjadi. Kita harus memanfaatkan waktu. Tindakan saya selanjutnya mungkin sulit, jadi mohon bersabar. Kasar, itukah yang dia maksud? Ji Xiyun merasa napasnya menjadi panas, dia menutup matanya tanpa berkata apa-apa, dan sepertinya dia membiarkan semua orang mengambil apa yang dia inginkan, yang membuat orang gelisah. Dengan sapuan jari Su Tianmu, pakaian Ji Xiyun terpotiong menjadi 2, tapi tidak bisa lepas. Keuntungannya yang besar adalah pakaian pun bisa digantung di atasnya. Dia tidak punya pilihan selain membantunya dan melepas pakaiannya, dan segera melihat guncangan yang memusingkan. Untuk sesaat, Su Tianmu tercengang. Dia bukan lagi anak yang cuek, tapi dia hanya mengalaminya sekali, dan dia benar-benar tidak tahan dengan rangsangan seperti ini. Apalagi benturan antara yang suci dan murni serta panas dan menggoda, membuat otak orang nyaris pusing. Gulu. Ji Xiyun merasakan badannya menjadi dingin, gemetar tak terkendali, dan mendengar suara menelan yang membuat jantungnya mulai berdebar kencang.
Dia berada di sana untuk ciuman pertamanya, malam pertama, dan bahkan pertemuan pertamanya, tapi sekarang, jelas dia tidak bisa menyimpannya. Jakun Su Tianmu berguling, dan dia menjadi tenang. Dia memadatkan jarum spiritual di tangannya dan memasukkannya secara akurat ke setiap titik akupuntur Ji Xiyun, mengunci beberapa meridian dan memperluas meridian lainnya hingga ekstrim. Mendengus. Rasa sakit yang luar biasa menimpanya, membuat kepala Ji Xiyun menjadi kosong. Dia mengerang kesakitan, dan darah mengalir dari gigi peraknya yang terkatup. Dia, yang sudah lemah, hampir pingsan karena rasa sakit yang tiba-tiba. Saya pikir saya akan menahannya dan semuanya akan berakhir, tetapi rasa sakit itu berlanjut selama lebih dari 1/4 jam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang. Kapan kita bisa menerobos? Dia hanya memikirkan ide ini, untuk menerobos dan dibebaskan secepat mungkin. Tapi Su Tianmu tidak mengatakan bahwa dia bahkan tidak berani menerobos. Apalagi beberapa meridian diblokir, jadi dia tidak bisa menerobos bahkan jika dia mau. Tepat ketika dia hendak berhenti bertanya, tiba-tiba dia merasakan badannya terangkat, lalu dia merasakan celananya robek, yang hampir membuatnya berteriak kaget. Tidak apa-apa jika Anda duduk bersila, Anda hanya bisa melihat badan bagian atas dengan celana masih terpasang, tapi sekarang Anda benar-benar bisa melihatnya secara sekilas. Tapi segera dia tidak peduli lagi. Saat Su Tianmu terus menerapkan akupuntur, rasa sakitnya semakin parah. Saat ini dia hanya ingin bertanya, bolehkah? Tetaplah terjaga. Mendengar perkataan Su Tianmu, dia hampir menjadi gile. Dia kesakitan, bagaimana dia bisa tetap terjaga? Bagus. Tapi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Sekarang saya akan mengajari Anda metode mental. Hanya setelah Anda menghafal metode mental Anda dapat membuat terobosan. Metode mental seperti apa yang diperlukan untuk menerobos dunia? Bukankah metode mental Sekte Qintiannya cukup kuat? Tapi dia tidak terlalu peduli sekarang. Dia hanya bisa melakukan apapun yang Su Tianmu katakan. Tetap terjaga, dan setelah mendengarkan metode mental yang diajarkan oleh Su Tianmu, mulailah melafalkannya dalam hati. Ingat, sekarang sulit baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. 3 kata ini terucap dari sela-sela giginya. Kita bisa menerobos. Su Tianmu mencabut sebagian dari jarum peraknya, dan meridian yang terkunci terkena benturan keras seperti bukaan pintu air untuk mengeluarkan air. Saat berikutnya, Ji Xiyun merasakan sesuatu datang dan mencapai titik kritis dalam sekejap. Titik kritis dari terobosan. Sangat ajaib. Tidak ada waktu untuk menghela nafas, jadi segera manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Berdengung. Ledukan. Momentum naik turunnya tidak berlangsung lama, dan dengan cepat naik ke langit, menyebabkan gua berguncang. Terobosan. Sebuah terobosan nyata. Merasakan getaran di dalam gua, Cui Haoxuan dan 5 orang di luar melihat kembali ke gua dengan tidak percaya. Apakah mereka benar-benar berhasil menyelamatkan seseorang dan membiarkannya menerobos? Anak ini sangat kejam. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Seberapa kuat warisan yang dia terima? Setidaknya itu warisan yang lengkap, kan? Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya menghela nafas, semuanya iri dengan keberuntungan Su Tianmu, mendapatkan warisan lengkap dari orang kuat, tapi itu adalah sesuatu yang diimpikan semua orang di Tianjiang. Kami sangat beruntung bisa bertemu dengannya. Mereka semua lebih percaya diri di dalam hati mereka. Mereka bahkan bisa menyelamatkan roh jahat dan membantu Ji Xiyun menerobos dunia. Dengan orang yang maha kuasa di sisinya, apalagi yang perlu mereka takuti? Apakah aku benar-benar menerobos? Di dalam gua, Ji Xiyun merasakan kultivasinya sendiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia berada dalam situasi di mana dia ditakdirkan untuk mati, tapi tidak apa-apa belum pernah terjadi sebelumnya bahkan jika dia telah siap secara mental. Hahaha, sekarang kita punya kesempatan untuk mencapai puncak. Melihat Ji Xiyun yang melompat kegirangan, Su Tianmu terbah tiup dan menyentuh hidungnya. Jeritan itu membuatnya pusing dan memengaruhi kewarasannya sepanjang waktu. Saudaraku Gu, kamu luar biasa. Ji Xiyun benar-benar lupa bahwa dia telanjang sekarang, dan dengan gembira bergegas menuju Su Tianmu. Hei, Su Tianmu mundur beberapa langkah namun gagal menghindarinya. Tiba-tiba dia dipeluk oleh Ji Xiyun dan tercekik di tempat. Dia mencoba mendorong Ji Xiyun menjauh dengan tergesa-gesa, tapi dia meraihnya di posisi yang salah.
Ji Siyun tertegun di tempat, menundukkan kepalanya dan melihat ke belakang, dan segera bangun. Ah! Melihat dia telanjang dan menjadi. Ji Siyun berteriak di tempat dan dengan cepat mendorong Su Tianmu menjauh, menutupi dirinya dan menatapnya dengan rasa malu dan marah. Biasanya dalam situasi ini, dia pasti akan mengambil tindakan, bahkan membunuh seseorang, tapi sekarang dia hanya bisa menatap Su Tianmu dengan marah, dan dengan cepat mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya. Nona Ji, aku tidak bermaksud begitu. Su Tianmu menjelaskan dengan canggung. Seranganmu yang tiba-tiba benar-benar membuatnya lengah. Siapa sangka dia bisa begitu murni dan polos sebelumnya, tapi dia bisa begitu antusias tiba-tiba. Jadi kalau tidak disengaja, apakah ada bedanya? Ji Siyun menunduk dan merajuk, wajah cantiknya panas dan dia tidak berkata apa-apa. Di saat yang sama, dia juga tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Bukankah aku sangat defensif terhadap laki-laki? Mengapa aku memperlakukan dia? Anugerah yang menyelamatkan nyawa menyebabkan dia kehilangan kewaspadaan. Seharusnya tidak. Dia bingung dan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena begitu bahagia hingga terbawa suasana. Segera, keheningan menyelimuti gua. Nona Ji, bisakah kita membiarkan mereka masuk sekarang? Su Tianmu berkata dengan canggung. Jika terlalu lama, Cui Haoxuan dan yang lainnya akan berpikir sembarangan. Ji Siyun menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa lama dia berkata, jangan keluar dan berbicara omong kosong, aku tidak ingin orang ketiga mengetahuinya. Tidak apa-apa. Kenapa dia keluar dan berbicara omong kosong? Aku tidak bermaksud begitu. Ji Siyun menyadari bahwa nada suaranya salah dan meminta maaf dengan malu-malu, sebenarnya, ini salahku, tapi tolong jangan mengatakannya dengan keras. Jangan khawatir. Su Tianmu dengan enggan meyakinkan. Ji Siyun diam-diam menghela nafas lega, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk melihat ke atas, namun tetap tidak berani menatap langsung ke mata Su Tianmu. Saudaraku Gu, terima kasih banyak kali ini. Anugerah penyelamat hidupmu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Dia selalu berbicara tentang cinta dan benci, dan dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan baik. Su Tianmu menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil kembali senjata ajaibnya dan duduk bersila di tanah untuk berlatih. Ji Siyun memandang Su Tianmu, masih merasa malu dan malu, tapi lambat laun, dia juga menjadi tertegun. Nampaknya selain penampilannya yang terlalu biasa, tidak ada kekurangan lainnya. Adik Ji, kakak senior Ji, apa kabar? Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya bergegas masuk. Ji Siyun dengan cepat pulih dan berbalik untuk menenangkan emosinya. Sekarang aku telah menembus dunia, kekuatan lawanku telah diatur ulang, dan harapanku untuk mencapai puncak telah meningkat pesat. Dia berbalik dan mengumumkan kabar baik terlebih dahulu, membuat kelima orang Cui Haoxuan tersenyum bahagia. Adik perempuan Ji, sebaiknya kamu baik-baik saja. Betapa bersyukurnya kami kepada saudara Gu. Tanpa dia, jalan kita pasti akan sangat sulit. Cui Haoxuan dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih, dan sebuah ide muncul di hati mereka. Saya tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Adik perempuan Ji, tahukah kamu dari sekte mana dia berasal? Tianjiang bukannya tanpa keluarga bermarga Gu, tapi ini bukan keluarga tingkat atas, dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kuno yang masih hidup. Ji Siyun menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak tahu kapan dia bertemu Gu Hao. Bagaimana dia bisa tahu kekuatan mana yang dimiliki Gu Hao? Kamu ingin dia bergabung dengan sekte kita? Dia cerdas dan dengan cepat menebak apa yang dipikirkan Cui Haoxuan dan yang lainnya, dan bertanya balik. Cui Haoxuan mengangguk menegaskan, jika dia bergabung dengan sekte biasa, tentu saja saya ingin dia bergabung dengan sekte kami. Kebaikannya kepada kami begitu besar sehingga kami tidak tahu bagaimana membalasnya. Tang Yuanming dan mereka berempat mengangguk sambil tersenyum masam, memang begitu. Adik perempuan Ji, apakah kamu tidak ingin dia bergabung dengan sekte kita? Jika Gu Hao bergabung dengan sekte mereka, akan lebih baik jika dia membalasnya saja. Dia tidak bisa hanya berbicara tentang membalas dengan kata-kata, dia juga harus mengambil tindakan nyata. Ji Siyun tidak menjawab pertanyaan ini, tapi dalam hati berkata dalam hati, tentu saja. Ayo berlatih dulu. Gu Hao pasti kelelahan.
Mari kita tunggu sampai dia istirahat sebelum kita berangkat lagi. 3 hari kemudian, Su Tianmu dengan tegas berhenti berkultivasi setelah menyelesaikan kultivasinya, dan Cui Haoxuan serta yang lainnya segera berhenti berkultivasi. Saudaraku Gu, ayo pergi. Su Tianmu mengangguk dan berdiri, dan kelompok itu berjalan keluar gua dan menuju satu-satunya jalan setapak di depan mereka. Saat kabut melonjak, lawan beton besar muncul di depan mereka. Cui Haoxuan dan yang lainnya melihatnya dengan senyuman di bibir mereka. Terobosan Jisiyun benar-benar mengatur ulang kekuatan lawannya. Menjadi mudah untuk membunuh lawan yang berwujud, dan Anda selangkah lebih dekat ke puncak gunung. Bersiaplah. Hanya dalam 3 ronde, lawan yang diwujudkan dikalahkan. Saat Su Tianmu melangkah maju untuk memberikan pukulan fatal, ramuan dan pasir umur panjang muncul di depan mereka. 7 jamu. Tidak, 9 jamu. Su Tianmu menghitung pasir umur panjang dan melihat 9 dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah tingkat ledukannya mencapai 1,3 kali lipat? Apa? 9 jamu. Mendengar kata-kata Su Tianmu, Cui Haoxuan dan yang lainnya bergegas karena tidak percaya. Ketika mereka melihat bahwa sebenarnya ada 9 butir pasir umur panjang, mereka berteriak bahwa itu tidak mungkin. Kenapa tingkat ledukannya begitu tinggi? Saudaraku Gu, bisakah keberuntunganmu menembus batas? Bukankah keberuntungan ini luar biasa? Sejauh yang mereka tahu, tidak pernah ada tingkat ledukan yang melebihi 10%. Belum lagi melebihinya, bahkan 10% pun belum muncul. Apakah hal ini menantang suatu aturan atau memicu aturan yang mendasarinya? Senyuman tak terduga muncul di wajah Su Tianmu, dan sebuah ide muncul di benaknya. Jika tingkat ledukan 3 kali lipat bisa terjadi, bisakah dia mencapai tingkat ledukan ganda? Atau bahkan 3 kali lipat tingkat ledukannya? Saudaraku Gu, bagaimana kamu melakukannya? Melihat ekspresi bersemangat Cui Haoxuan dan yang lainnya bertanya-tanya, Su Tianmu terdiam sejenak. Melihat angka di telapak tangannya, 65 tidak akan memiliki nilai keberuntungan yang tinggi, bukan? Mungkinkah sastra Tiongkok kuno berperan? Su Tianmu merenung, itu sangat mungkin. Melihat 9 butir pasir umur panjang, Su Tianmu merenung sejenak dan berkata, kami tidak akan membagi pasir umur panjang untuk saat ini. Mari kita bagi bersama ketika saatnya tiba. Tingkat ledukan obat mujarab masih 100%. Ini bukan masalah untuk dibagi, tapi pasir umur panjang sulit untuk dibagi. Cui Haoxuan dan yang lainnya segera mengerti maksud Su Tianmu. Mereka ingin bersikap adil dan tidak ingin mereka menderita. Keenam orang itu saling memandang dan mencapai konsensus hanya dengan satu kontak mata. Saudara Gu, tolong minum 3 jamu. Tidak, kita adalah rekan satu tim, jadi kita harus berbagi secara merata. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia pasti akan mengambil keuntungan darinya, tapi dia akan bersikap adil jika itu adil. Saudaraku Gu, tanpamu, kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebutir pasir umur panjang setiap saat, apalagi kecepatan ledukannya lebih dari 2 kali lipat. Kami akan sangat puas jika kami bisa mendapatkannya satu persatu. Lebih banyak lagi yang secara alami akan menjadi milik Anda. Saya tidak berkontribusi banyak. Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Jika dia membunuh lawan nyata sendirian, dia akan bersikap kasar, tapi dia hanya melakukan pekerjaan terakhir. Saudara Gu, tolong berhenti menolak. Jika kamu menolak lagi, itu akan membuat hati nurani kami tidak tenang. Cui Haoxuan dan yang lainnya tampak sangat bertekad. Mereka harus mempertahankan pasir umur panjang ekstra. Tidak peduli betapa berharganya pasir abadi, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka. Melihat kegigihan mereka, Su Tianmu tidak punya pilihan selain mengangguk. Akan sangat munafik jika tetap sopan. Melihat dia menerima 3 butir pasir umur panjang, senyuman muncul di wajah Cui Haoxuan dan yang lainnya. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Selanjutnya, Su Tianmu dan yang lainnya akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh. Setelah kekuatan lawan yang berwujud diatur ulang, tidak masalah untuk membunuh 5 lawan yang berwujud berturut-turut. Tapi ini sudah mencapai batasnya. Bunuh 4 lagi dan kita bisa mencapai puncak. Jisiyun dan yang lainnya menghitung dan mengarahkan pandangan mereka pada Su Tianmu. Selama Su Tianmu bisa mencapai alam spiritual, mereka bisa berhasil mencapai puncak. Namun, mereka mengabaikan satu hal.
Su Tianmu hanya berada di level 5 dari Pseudo Immortal Pill. Akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos ke alam kekosongan spiritual jamu ditutup. Butuh banyak waktu bagi Gu Hao untuk menerobos ke alam kekosongan spiritual. Kita harus menemukan cara untuk menerobosnya sendiri. Ji Xiyun tetap percaya bahwa harapan tidak bisa hanya diletakkan pada Su Tianmu saja, tapi harus mengandalkan diri sendiri. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya mengangguk ragu-ragu. Mereka semua melihat sulitnya terobosan Gu Hao. Bahkan jika kecepatan terobosannya di luar imajinasi, waktu di sini sangat berharga dan tidak dapat disia-siakan. Biarkan aku mencoba menerobos, kata Tang Yuanming ragu-ragu. Ji Xiyun dan 5 orang lainnya menoleh ke arahnya, mata mereka berbinar. Saudara muda Tang, bisakah kamu benar-benar menerobos? Tang Yuanming mengangguk ragu-ragu, saya yakin sekitar 50 hingga 60%. Kepastian 50% hingga 60%, yang merupakan kemungkinan besar untuk terobosan di bidang apapun. Saudara muda Tang, cepat menerobos dan kami akan melindungimu. Cui Haoran dan yang lainnya sangat bersemangat, tetapi keterlambatan Tang Yuanming dalam mengambil tindakan membuat mereka merasa aneh. Saudara muda Tang, mengapa kamu masih berdiri di sana? Aku ingin meminta keselamatan, kata Tang Yuanming dengan canggung, yang membuat Cui Haoxuan dan yang lainnya semakin aneh. Tentu saja, terobosan harus aman, jadi tidak perlu terlalu sulit untuk mengatakannya, bukan? Saudara muda Tang, apa yang kamu butuhkan dari kami? Tanyakan saja. Jika mereka bisa melakukannya, mereka pasti akan melakukannya. Tang Yuanming tidak berbicara, tetapi mengalihkan pandangannya ke Su Tianmu. Mereka berlima mengikuti pandangannya, dan mereka memahami niat Tang Yuanming ketika keraguan muncul di mata mereka. Apakah kamu ingin dia membantumu menerobos? Tang Yuanming mengangguk. Dia bahkan bisa menyelamatkan seseorang dari kerasukan dan membantunya menerobos. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti itu. Jika Gu Hao bersedia membantu, terobosannya akan lebih aman, tapi kemungkinan terobosannya juga akan lebih tinggi. Kamu benar. Dengan bantuan saudara Gu, terobosanmu pasti akan lebih aman. Saya hanya tidak tahu apakah dia bersedia membantu. Cui Haoxuan dan yang lainnya semuanya setuju dengan ide Tang Yuanming dan menoleh ke arah Ji Xiyun. Ji Xiyun tercengang saat melihat ini. Kamu tidak ingin aku membicarakan hal semacam ini, kan? Kita sudah menjadi rekan satu tim, jadi kenapa repot-repot meminjam darinya? Saudari Junior Ji, jika kamu memberitahuku itu pasti akan efektif, Gu Hao pasti akan setuju. Jika dia mengatakannya saja, efeknya akan berbeda. Beraninya kamu begitu yakin? Adik perempuan Ji, bisakah dia memiliki perasaan yang sama padamu seperti dia terhadap kita? Jika kita memberitahunya, itu pasti tidak akan seefektif apa yang kamu katakan. Ji Xiyun menggerakkan sudut mulutnya, dan dia akhirnya mengerti. Dia masih berpikir bahwa Gu Hao tertarik padanya, jadi dia ingin dia mendekatinya berdasarkan kecantikannya dan membuat Gu Hao setuju, bukan? Silakan beritahu aku. Lihat saja, dia tidak akan mengatakan apapun. Hal memalukan seperti itu terjadi 2 kali, dan dia masih tidak berani menatap Gu Hao. Bagaimana dia berani naik dan mengambil inisiatif untuk berbicara? Maksudku, Gu Hao adalah orang yang sangat baik. Sama saja jika kamu memberitahunya, dia pasti akan membantu. Cui Haoxuan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan penyamarannya, mereka hanya berpikir itu masuk akal. Dia mengedipkan mata pada Tang Yuanming dan memberi isyarat padanya untuk naik dan berbicara dengan Su Tianmu. Tang Yuanming ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Su Tianmu, saudara Gu. Su Tianmu membuka matanya dan menatap Tang Yuanming bertanya, apa yang dia inginkan darinya. Saudaraku Gu, aku ingin menerobos dunia, dan aku ingin meminta bantuanmu. Apa masalahnya? Sebagai rekan satu tim, Su Tianmu tentu tidak akan menolak permintaan seperti itu. Saudaraku Gu, kamu memiliki kekuatan magis yang hebat. Saya ingin meminta kamu untuk melindungi saya dan membantu saya menerobos. Tang Yuanming memandang Su Tianmu dengan hati-hati, takut dia akan ditolak. Ternyata karena itulah Su Tianmu berdiri, tidak masalah. Kamu bisa menerobos. Melihat Su Tianmu sangat bahagia, Tang Yuanming menghela nafas lega dan mengepalkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih, kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya pada saudara Gu.
Setelah mengatakan itu, dia segera duduk bersila, dan setelah menenangkan pikirannya, dia mulai menerobos tanpa gangguan apapun. Su Tianmu berdiri di sampingnya dan melambai ke Cui Haoxuan dan yang lainnya, memberi isyarat untuk menjauh. Cui Hao, terobosan selanjutnya juga akan memungkinkan Su Tianmu untuk menjaga mereka, dan mereka akan segera merasa aman. Ji Xiyun menatap Su Tianmu, senyuman tanpa sadar muncul di bibirnya. Dia pernah merasakan rasa aman dengan tuannya, dan di depan orang tuanya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa aman yang begitu kuat. Dengan seorang pria, perasaan ini sungguh luar biasa, tetapi dengan cepat hilang. Apakah dia juga ingin memikirkan apa yang Su Tianmu lakukan padanya saat dia menerobos? Ekspresinya menjadi aneh. Mungkinkah Tang Yuanming harus melakukan hal itu saat dia menerobos? Jika kita benar-benar memperlakukan semua orang secara setara, itu akan menjadi sedikit. Adik perempuan Ji, ada apa denganmu? Merasakan wajah Ji Xiyun jelek dan dia ingin muenteh, Cui Haoxuan buru-buru bertanya, di mana rasa tidak nyamannya atau lukanya. Ji Xiyun menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam untuk mengembalikan ekspresinya menjadi normal. 2 hari berlalu, dan Tang Yuanming masih belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Cui Hao, hari lain berlalu. Sekarang giliran Su Tianmu yang mengerutkan kening. Dia telah menjaga gerbang selama 3 hari. Jika dia terus menjaga lebih lama lagi, dia tidak hanya akan membuang-buang waktu, terobosannya sendiri juga akan tertunda. Bukan berarti orang lain hanya bisa menunggunya, dia tidak bisa menunggu orang lain, tapi tidak perlu membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Tang Yuanming untuk melihat apa yang terjadi dengannya. Kekuatan spiritual tidak teratur, dan kamu memiliki setan batin. Menerobos alam Xuanzhen hampir pasti akan memiliki roh jahat atau kehilangan diri sendiri, dan bukti terbaiknya adalah gangguan kekuatan spiritual. Bantu kamu. Dia mengumpulkan beberapa jarum spiritual di tangannya dan memasukkannya ke titik akupuntur di kepala dan bahu Tang Yuanming. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya terkejut saat melihat ini, dan menjadi gile. Tidak, kamu baik-baik saja. Setelah memeriksa situasi Tang Yuanming, mereka menemukan bahwa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesurupan sama sekali, sehingga membingungkan mereka semua. Saudaraku Gu, apa yang terjadi padanya? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Bantu dia menerobos. Apa? Kata-kata sederhana Su Tianmu segera menimbulkan gelombang, membuat Cui Haoxuan dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka langsung melompat. Saudaraku Gu, tolong jangan gegabah. Bantu saja dia menjaga gerbang. Kamu benar-benar tidak perlu melakukan apapun lagi. Mereka begitu ketakutan sehingga buru-buru menghentikannya. Membantu Ji Xiyun menerobos adalah sebuah kecelakaan. Anda tidak berada di alam Xuanzhen, tetapi Anda datang untuk membantu alam Xuanzhen menerobos. Bahkan Ji Xiyun pun cemas. Dia mengakui bahwa Su Tianmu memiliki sarana dan kemampuan, tetapi Tang Yuanming adalah terobosan murni, yang sama sekali berbeda dari situasinya, jadi dia tidak bisa main-main. Su Tianmu memandang mereka tanpa berkata-kata, apakah dia tidak mempercayainya lagi? Berapa kali hal ini terjadi? Melihat tatapannya yang bertanya-tanya, Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya membeku di tempat, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Berapa kali mereka mempertanyakannya, tapi Gu Hao selalu melakukannya. Jika Anda masih bertanya-tanya, lalu jadi apa mereka? Bukankah itu hanya lelucon dan kegeblekan? Namun sangat sulit bagi mereka untuk benar-benar percaya bahwa mereka dapat membantu Tang Yuanming membuat terobosan seperti ini. Tak berdaya, mereka hanya bisa memilih strategi yang sama seperti sebelumnya dan menunggu dan melihat. Melihat mereka tidak lagi keluar untuk menghentikannya, Su Tianmu terus membantu Tang Yuanming menerobos. Dia mengeluarkan beberapa botol cairan obat dan memasuki badan Tang Yuanming melalui jarum spiritual. Setelah setengah jam, dia mulai menggumamkan sesuatu. Sebuah mantra. Kutukan macam apa ini? Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya tampak bingung. Itu sama sekali tidak terdengar seperti mantra hati murni atau mantra hati murni agung. Mungkinkah mantra ini juga membantu Tang Yuanming menerobos dengan cepat? Tepat ketika mata mereka penuh dengan keraguan, ada sesuatu yang tampak berdetak di mata mereka. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ada garis yang sangat mudah untuk diabaikan.
Ekspresi Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya berangsur-angsur membeku, dan kemudian ekspresi mereka berubah karena ngeri. Irama surga, kutu kupret, kutukan macam apa yang dia ucapkan. Mereka tidak terlalu memperhatikan saat Su Tianmu melafalkan mantra agung hati murni, namun kali ini mereka benar-benar melihat mantra macam apa yang bisa menimbulkan ritme surga. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya tercengang. Mereka hanya bisa melihat irama Tiandao sesekali ketika mereka melihat sesepuh tertentu melakukan hal-hal hebat, dan mereka belum pernah melihatnya lebih dari 3 kali dalam hidup mereka. Sekarang mereka melihatnya lagi, dan mereka melihatnya dari seseorang di alam Danyuan. Meskipun mereka terkejut, mereka secara bertahap percaya bahwa Su Tianmu memang memiliki kemampuan untuk membantu Tang Yuanming menerobos. Dia bahkan dapat menyebabkan ritme surga. Mantra Su Tianmu dapat membuat Tang Yuanming kembali ke sifat aslinya dan mencoba mengusir roh jahat di dalam dirinya. Cairan obat yang dia gunakan sebelumnya juga dapat memberikan kekuatan yang kuat, yang setidaknya dapat mempersingkat waktu terobosan hingga setengahnya dan mengurangi risiko lebih banyak lagi. Dari setengah, berdengung. Hanya 1 hari telah berlalu, dan aura Tang Yuanming menjadi tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Kita akan menerobos. Mata Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya bersinar karena keterkejutan dan kegembiraan, dan pada saat yang sama mereka menjadi lebih gugup. Saat paling berbahaya di alam Xuanzhen adalah saat terobosan, tetapi jika terjadi kesalahan, itu bisa berakibat fatal. Tapi dengan Su Tianmu di sini, ketegangan mereka bisa sangat berkurang. Tepat ketika mereka mengira akan membutuhkan waktu untuk mencapai terobosan total, sebuah momentum kuat melonjak ke langit. Ledukan. Tiba-tiba, terobosan. Terobosan yang tiba-tiba membuat mereka tidak dapat bereaksi. Setelah beberapa saat, mereka melompat kegirangan, gembira atas terobosan Tang Yuanming, dan bahkan lebih bahagia atas keselamatannya. Hah! Su Tianmu menghela nafas lega, melepaskan jarum spiritual, dan berbalik untuk berlatih sendiri. Untuk membantu Tang Yuanming menerobos, dia menghabiskan banyak uang, dan dia tidak bisa membuang waktu. Setelah memulihkan konsumsinya, manfaatkan waktu untuk menerobos ramuan palsu 6 putaran. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian memperhatikan situasi Tang Yuanming. Setelah menstabilkan budidayanya selama 2 hari, Tang Yuanming membuka matanya karena tidak percaya. Apakah ini sebuah terobosan? Dia merasa terobosan ini seperti mimpi, begitu mulus hingga dia tidak bisa mempercayainya. Tidakkah Anda percaya terobosan ini terjadi begitu cepat dan lancar? Tang Yuanming menatap Cui Haoxuan dan yang lainnya, mengangguk sedikit, dan benar-benar tidak percaya. Saudaraku Maha Kuasa, apalagi kami juga tidak bisa mempercayainya. Saudara muda Tang, kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saudara Gu kali ini. Tang Yuanming mengangguk dengan cepat. Tentu saja dia berterima kasih kepada Gu Hao, tapi dia tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan yang begitu besar. Dia memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Sayang sekali aku bukan perempuan, kalau tidak aku pasti akan memberikan hidupku padamu. Cui Haoxuan dan yang lainnya semuanya tersenyum. Hanya ekspresi Ji Xiyun yang berubah kaku. Segera, Cui Haoxuan dan yang lainnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka berbalik dan melihat wajahnya tidak bagus, dan mereka dengan cepat berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah ini satu-satunya cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih dengan badanmu? Mungkinkah kamu ingin kakak muda Ji berkomitmen padamu? Biarkan Dewi berjanji padamu, bisakah kamu setuju? Mereka pasti tidak akan setuju. Tang Yuanming memandang Ji Xiyun dengan canggung. Ini benar. Dia tidak ingin Ji Xiyun berterima kasih kepada Gu Hao dengan cara ini. Ya, aku mengatakan hal yang salah. Cui Haoxuan dan yang lainnya memandangnya dengan marah, mengakhiri topik, dan duduk untuk berlatih. Berdengung. 2 hari kemudian, aura Su Tianmu menjadi tidak stabil. Setelah membentuk kembali bubuk Yuan dan di 6 urat gelap, dia berhasil menembus ramuan semu 6 putaran. Tinggal 3 belokan lagi. Buka mata Anda, lihat Cui Haoxuan dan yang lainnya, dan buat keputusan. Nona Ji, bisakah kamu memberiku ramuanmu? Saudaraku Gu, apakah kamu masih ingin menerobos dunia?
Melihat Su Tianmu bertanya kepada mereka tentang ramuan itu, mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk sedikit. Kali ini Tang Yuanming mengatur ulang kekuatan lawannya setelah menerobos dunia. Kemudian dia akan bersiap untuk mengatur ulang kekuatan lawannya untuk ketiga kalinya dan menghadapi tantangan di puncak gunung. Jika Anda menunggu sampai mencapai puncak gunung untuk menerobos, itu akan terlambat. Ji Xiyun dan yang lainnya memberikan jamunya kepada Su Tianmu tanpa ragu-ragu. Selama mereka bisa membantu Su Tianmu, mereka akan melakukannya, apalagi hanya beberapa jamu. Terima kasih. Setelah menerima ramuan tersebut, Su Tianmu terus berlatih, setidaknya untuk menembus ramuan semu tingkat ke-7 sebelum mencapai puncak. Setelah menelan obat mujarab, tidak mengherankan, meridiannya meleduk, dan ke-6 obat mujarab semu mulai menahan serangan kritis yang gile. Menurut efisiensi ini, seharusnya dimungkinkan untuk menembus ramuan semu tingkat ke-7 dalam waktu 10 hari. Saat Su Tianmu menghitung waktu, dia tiba-tiba berhenti. Cui Haoxuan dan yang lainnya terlihat aneh saat melihat Su Tianmu tiba-tiba berhenti berlatih. Saudaraku Gu, ada apa? Su Tianmu tidak berkata apa-apa, menyeka darah dari sudut mulutnya, meminum jamu penyembuh, lalu mengeluarkan setumpuk bahan formasi dan mulai mengukir formasi tersebut. Menelan jamu saja sudah terlalu lambat baginya, tetapi dengan dukungan formasi, terobosannya akan lebih cepat. Percuma saja menerobos ramuan semu tingkat ke-7. Masih terlambat untuk mencapai puncak. Maka Anda harus menerobos sebanyak mungkin alam di sini. Dan formasi adalah alat yang paling menghemat waktu dan ampuh untuk membantu terobosan. Cui Haoxuan dan yang lainnya tampak bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Su Tianmu dengan menjelaskan formasi saat ini. Bukankah ini untuk terobosan? Apakah ini masih bisa terjadi? Ini seharusnya mungkin, tetapi dalam waktu yang terbatas ini, apakah terlalu boros untuk membentuk formasi untuk menerobos? Hanya dia yang bisa mendapatkan kemewahan seperti itu. Ke-6 orang itu menghela nafas dalam hati, mengetahui formasi itu baik, tetapi mereka tidak dapat menikmati manfaat dari berlatih formasi sepanjang waktu. Sangat sulit baginya untuk menerobos, mengapa tidak membantu kami menerobos? Apa katamu? Satu orang bergumam dan langsung dimarahi oleh Cui Haoxuan dan yang lainnya. Gu Hao bisa membantu kami menerobos, tapi kenapa kamu menerima begitu saja? Apakah kamu pikir kamu tidak perlu membayar untuk membantu kami menerobosnya? Apakah kamu memiliki hati nurani dengan apa yang kamu katakan? Mengapa kita tidak menerobos? Apa hutangnya pada kita saat itu? Apakah dia tidak perlu memperkuat kultivasinya? Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya sangat marah. Pria itu dimarahi hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf, saya hanya mengatakannya dengan santai, tapi saya memang salah. Maafkan saya. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya memelototinya. Untungnya, kata-kata ini tidak diucapkan secara langsung. Jika Gu Hao mendengarnya, itu tergantung bagaimana Anda berakhir. Saya harap Gu Hao dapat membantu Anda menerobos, teruskan saja dan bermimpilah. Su Tianmu butuh waktu lama untuk mengukir formasi, hanya untuk dia berlatih sendiri, dan tidak memakan banyak waktu. Apakah ini sangat kecil? Cui Haoxuan dan 2 lainnya mengerutkan bibir. Mereka mengira mereka bisa berlatih bersama dalam formasi. Saudaraku Gu, aku punya beberapa batu roh hukum yang bagus di sini. Kamu bisa berlatih dengannya. Ketika Ji Xiyun melihat Su Tianmu hendak berlatih, dan berpikir bahwa formasi tersebut membutuhkan batu roh untuk mengaktifkannya, dia segera mengeluarkan batu roh hukumnya yang berharga. Batu roh dibagi menjadi 2 tingkatan, yang pertama adalah batu roh biasa, yang hanya berisi energi spiritual. Yang lainnya adalah batu roh hukum, yang energi spiritualnya tidak hanya lebih kuat, tetapi juga memiliki hukum sebagai pelatihan tambahan di kalangan praktisi Tianjiang, tetapi batu roh hukum terlalu langka. Bahkan anak-anak dari sekte besar dan keluarga besar umumnya tidak membawa banyak batu roh hukum. Apa yang Ji Xiyun keluarkan adalah batu roh hukum kelas menengah, yang bahkan lebih berharga dan menunjukkan perasaannya yang dalam. Aku juga punya beberapa batu spiritual hukum di sini. Saudara Gu, kamu bisa menggunakannya untuk berlatih. Cui Haoxuan dan 5 orang lainnya juga menyumbang dengan murah hati dan mengeluarkan batu roh hukum kelas menengah yang enggan mereka gunakan pada hari kerja. Su Tianmu melihat batu roh yang mereka keluarkan, tertegun sejenak,
lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Mari kita ambil ini dan berlatih. Jika kamu tidak berlatih formasinya, kamu akan lupa berapa banyak gunung sumsum spiritual yang kamu miliki, jadi kamu cukup memberikan sedikit sumsum spiritual kepada Ji Siyun dan yang lainnya. Cui Haoxuan dan 6 orang lainnya semuanya bingung ketika mereka menerima sumsum spiritual. Tidak, mereka memberi Anda batu spiritual untuk berlatih. Pertama-tama, lihat lebih dekat, yang mereka pegang adalah batu roh hukum tingkat menengah, bukan batu roh biasa. Mereka semua merasa Sutianmu tidak memperhatikan batu roh mereka, dan bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Mereka ingin memberitahu Sutianmu bahwa yang mereka berikan adalah batu roh hukum kelas menengah, tetapi ketika mereka melihatnya bahwa dia sudah duduk untuk berlatih, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dalam diam dan menunduk. Hah! Pada pandangan pertama, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka menyerahkannya, mereka tersentak kaget. Roh sumsum spiritual, Wori, intisari Hyukum. Keenam orang itu menatap Sutianmu dengan kaget. Inti dari Hyukum baru saja diberikan kepada mereka. Hanya mereka yang berada di alam Dharma, surga, gajah, dan bumi yang berhak menikmati sumsum spiritual Hyukum. Mereka yang berada di alam hukuman surgawi 9 kesengsaraan mungkin tidak dapat menikmati perawatan ini dianggap sebagai tahun baru. Hasilnya, dia memberi mereka beberapa yuan tanpa menyerah. Hakikat hukum ini tidak dapat digambarkan dalam bentuk partikel, tetapi hanya dapat dinyatakan dalam balok. Sangat sombong, sangat sombong. Orang ini, bisakah dia mendapatkan semua warisan? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat alam dan yuan yang sombong. Warisan lengkap dan warisan lengkap bukanlah konsep yang sama. Warisan lengkap berarti mewarisi keterampilan dan rahasia yang kuat, bahkan pengetahuan dan bagian dari kekuatan. Dan warisan lengkap berarti mewarisi segalanya, termasuk berbagai harta dan bahkan senjata. Sejauh ini, mereka belum pernah mendengar ada orang di Tianjiang yang mewarisi seluruh warisan. Jika ada yang benar-benar bisa mewarisi seluruh warisan, mereka pasti akan menjadi incaran seluruh Tianjiang. Tidak peduli siapa itu, bahkan peninggalan kuno pun tidak dapat melindungi orang ini. Mungkin tidak. Mungkin itu didapat dari petualangan lain. Mereka tidak berani berpikir untuk mewarisi seluruh warisan. Pertama, kemungkinannya terlalu rendah. Kedua, mereka tidak berani memikirkannya sama sekali. Memikirkannya saja akan merugikan Sutianmu. Jika mereka berpikir demikian, jika mereka membocorkannya suatu hari nanti, itu akan membawa kematian bagi Sutianmu. Tidak heran dia meremehkan batu spiritual kita. Kami telah menjadi lelucon. Cui Haoxuan bercanda pada dirinya sendiri, memberitahu Ji Siyun dan yang lainnya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Awalnya kami memanfaatkan dia, tapi kami tidak menyangka akan terus memanfaatkannya. Ini benar-benar. Cui Haoxuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ji Siyun dan yang lainnya merasa tidak enak ketika mendengar ini. Sebagai murid sekte Qintian yang bangga, mereka benar-benar sombong. Mereka tidak repot-repot memanfaatkannya, tetapi sekarang mereka terus mengambilnya dan harus mengambilnya membuat mereka merasa lebih kesal. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya dengan cukup. Jika Anda tidak dapat melunasinya secara penuh, Anda tidak dapat melunasinya secara penuh. Esensi spiritual sangat berguna. Senang sekali berlatih dengan semangat hukum, nyaman sekali digunakan. Jika saya mempraktikkan sumsum spiritual, saya pasti sudah lama menerobos alam surga dan manusia. Cui Haoxuan dan yang lainnya sedang berlatih dengan roh hukum, dan mereka semua sangat bahagia sehingga mereka tidak bisa menahan diri, menikmati keindahan yang dibawa oleh roh hukum. 5 hari berlalu, berdengung, merasakan fluktuasi aura, keenam orang itu membuka mata karena terkejut. Mereka sudah berada di tahap akhir dari jamu suci. Bantuan formasinya tidak sedikit. Ledukan. Ramuan suci semu putaran ke-7. Hanya ada 2 belokan tersisa untuk menerobos alam kehampaan spiritual. Ji Siyun dan 6 orang lainnya memandang Sutianmu dengan penuh harap. Sekarang setelah mereka mencapai puncak, itu tidak lagi menjadi masalah. Terobosan Sutianmu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka terutama berharap Sutianmu akan mendapatkan manfaat maksimal ketika dia mencapai puncak. Selama kamu menerobos sekali lagi, kamu dapat menerobos alam kehampaan spiritual lebih cepat setelah mencapai puncak.
Aku diam-diam menyemangati Su Tianmu di dalam hatiku. Waktu tidak bisa habis sekaligus. Jika kita menerobos dalam 2 kali, kita akan memiliki peluang lebih besar setelah mencapai puncak. Saat mereka berpikir, Su Tianmu duduk bersila dan terus berlatih, berusaha untuk menembus obat mujarab semu tingkat 8 sekaligus. Semakin jauh ke belakang, semakin sulit menghancurkan Yuan Dan. Kali ini, Su Tianmu membutuhkan 10 hari untuk menghancurkan 6 ramuan palsu. Obat mujarab semu juga memiliki manfaat obat mujarab semu. Sekarang saya mencoba yang terbaik untuk menerobos dunia dalam hitungan hari. Ledukan, ramuan suci semu tingkat 8. Tinggal 1 putaran lagi. Bisakah kita menerobos lagi? Hati Jisiyun dan 6 orang lainnya tergerak, dan mereka semua menantikan Su Tianmu. Jika dia berhasil menembus ke level lain, dia akan melewati 3 level pertama setelah mencapai puncak. Kakak senior, mereka memanggil kita. Suatu hari kemudian, Tang Yuanming mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya, dan ekspresinya menjadi serius setelah membaca pesan di dalamnya. Kakak senior Cui, mereka mendesak kita untuk naik. Wajah Cui Haoxuan segera menjadi gelap, hitungan mundur sudah dimulai. Akan sangat buruk jika jamu beton akan segera berakhir. Tak satu pun dari mereka yang mencapai puncak. Bahkan jika mereka bergegas sekarang, itu masih terlambat. Tidak. Tang Yuanming menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan pertama-tama menstabilkan mentalitas Cui Haoxuan sebelum berkata, kakak senior dan yang lainnya mengatakan bahwa imbalan individu setelah mencapai puncak menjadi semakin berkurang. Jika kita tidak naik, kita mungkin tidak mendapat imbalan apapun. Pengurangan imbalan tidak jauh lebih baik daripada hitung mundur, namun masih bagus jika dibandingkan. Kakak senior Cui, apa yang harus saya lakukan? Tang Yuanming dan yang lainnya memandang Cui Haoxuan, berharap dia akan mengambil keputusan. Cui Haoxuan menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak, lalu berkata dengan tenang, tunggu dia. Bagaimanapun, hadiahnya telah dikurangi, dan kamu tidak akan mendapat banyak manfaat jika naik sekarang. Itu sudah ada di sini, sama saja di pagi dan malam hari, tapi dia ingin Gu Hao mendapat lebih banyak manfaat. Selama Anda dapat menerobos alam kehampaan spiritual ketika Anda mencapai puncak, Anda dapat berharap untuk melewati level tersebut, dan imbalannya tidak akan pernah berkurang, tidak peduli seberapa kecilnya. Tang Yuanming dan yang lainnya mengerti maksud Cui Haoxuan, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan sabar hingga Su Tianmu menerobos. 2 hari lagi berlalu. Setelah Su Tianmu menstabilkan kultivasinya, dia membuka matanya dan melihat ke arah Cui Haoxuan dan yang lainnya. Melihat ekspresi mereka tidak sesantai sebelumnya, dia berpikir sejenak dan memahami apa yang sedang terjadi. Ayo naik. Saudaraku Gu, kamu menerobos dulu, kami tidak terburu-buru. Kami akan naik lagi saat Anda menerobos jamu suci 9 revolusi. Cui Haoxuan dan Jisiyun berbicara dengan tergesa-gesa, tampaknya melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi mereka berdua ingin Su Tianmu memaksimalkan kepentingannya. Semakin banyak mereka mengatakan ini, semakin kecil kemungkinan Su Tianmu akan terus berlatih. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri, menghancurkan formasi. Cui Haoxuan dan yang lainnya sangat cemas sehingga mereka menghancurkan formasi. Mereka benar-benar tidak ingin terus berlatih. Keenam orang itu menghela nafas dan tidak punya pilihan selain terus berangkat. Kalau begitu ayo pergi. Ayo kita naik ke puncak bersama-sama. Cui Haoxuan berbicara dengan keras untuk meningkatkan semangat lagi. Setelah berjalan keluar gua, Su Tianmu dan yang lainnya bergegas maju, membuni 4 lawan yang berwujud di sepanjang jalan. Puncak gunungnya langsung datar. Setelah berhasil mendaki ke puncak, ke-7 orang tersebut merasa pernapasannya jauh lebih mudah. Su Tianmu mengangkat tangannya dan melihat angka di telapak tangannya telah mencapai 74. Dengan nilai keberuntungan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak pasir keabadian dalam tantangan solo? Cui Haoxuan dan yang lainnya melirik telapak tangannya dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tahu apa yang dipikirkan Su Tianmu, tapi mereka tidak berani menyerang Su Tianmu karena takut kehilangan kepercayaan pada tantangan berikutnya. Saudaraku Gu, kami tidak menggunakan ramuan itu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Cui Haoxuan baru saja mengeluarkan 4 jamu dan memberikan semuanya kepada Su Tianmu. Obat mujarab memang berguna, tetapi memberikannya kepada Su Tianmu sekarang akan memberikan efek yang lebih besar.
Ji Xiyun dan yang lainnya juga mengeluarkan ramuan itu tanpa ragu-ragu. Keempat ramuan yang belum tersentuh diberikan kepada Su Tianmu. Su Tianmu tidak menolak dan mengambil semua ramuan itu. Apakah dia bisa menembus alam kehampaan spiritual di puncak gunung akan bergantung pada ramuan ini. Kenapa, kamu masih ingin aku datang dan menyapamu? Sebuah suara hangat datang, dan Cui Haoxuan dan 6 lainnya menoleh dan melihat selusin orang berjalan menuju sisi ini. Semuanya adalah murid Sekte Qintian. Kakak senior Ma. Keenam orang itu buru-buru mengepalkan tangan mereka pada pemimpin pria berwajah persegi. Ma Hong adalah yang tertua di antara mereka, yang terkuat dalam kultivasi, dan bakatnya pada dasarnya setara dengan mereka. Ma Hong mengangguk, matanya tertuju pada Ji Xiyun baik sengaja maupun tidak. Kalian datang terakhir, kenapa lama sekali? Kakak senior Ma, kami datang dari jalur dengan hasil terbanyak dari pasir panjang umur, jadi kami banyak menunda waktu. Cui Haoxuan menjelaskan. Ma Hong mengangguk dan langsung bertanya, berapa butir pasir umur panjang yang kamu dapatkan? Totalnya 102 jamu. Ketika Cui Haoxuan mengatakan nomor ini, dia tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya. Begitu banyak. Sayangku, bagaimana kalian berenam bisa mendapatkan pasir umur panjang sebanyak itu? Aku ingat saat kita muncul, hasil dari pasir abadi tidak setinggi ini, kan? Ma Hong dan yang lainnya semuanya terkejut. Tak satu pun dari tim mereka yang pernah memperoleh pasir umur panjang sebanyak itu. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melewati jalur hasil tinggi, jumlah pasir umur panjang jauh lebih sedikit daripada Cui Haoxuan dan yang lainnya. Yang lain, berapa banyak lawan yang telah kamu bunuh? Tingkat ledukannya pasti lebih dari 70%, kan? Cui Haoxuan dan mereka berenam tersenyum dan mengangguk, tetapi sambil mengangguk, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Tianmu. Tanpa Su Tianmu, mereka tidak akan pernah bisa mengejutkan saudara-saudara ini. Ma Hong sangat menyadari bahwa mata mereka beralih ke Su Tianmu. Baru kemudian dia menyadari bahwa Su Tianmu datang bersama Cui Haoxuan dan yang lainnya. Siapa dia? Melihat Su Tianmu sangat asing, dia bertanya. Kakak senior Ma, izinkan saya memperkenalkan Anda. Cui Haoxuan bertekad untuk membangun momentum bagi Su Tianmu, jadi dia dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Ma Hong, Gu Hao, saudara Gu, kita bisa mendapatkan begitu banyak pasir keabadian hanya karena dia. Berkat dia, kami mempertahankan tingkat ledukan 100% sepenuhnya. Dia tidak berani mengatakan bahwa tingkat ledukannya lebih dari 2 kali lipat. Itu akan terlalu menakutkan dan akan dengan mudah membuat Su Tianmu menjadi sorotan. Tingkat ledukan 100%. Semua orang di Ma Hong tertegun sejenak, lalu berseru, mengira mereka salah dengar. Saudara muda Cui, apakah kamu bercanda? Ma Hong menatap Su Tianmu, tidak dapat mempercayainya. Yang lain tidak percaya. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang tingkat ledukan 100%, jadi tidak mungkin hal itu akan muncul. Tingkat ledukannya 100%, saya berani mengatakan itu. Tes. Apakah Qin Tianzong memulai dengan membual? Bisakah kamu mati jika tidak menyombongkan diri? Jangan terlalu banyak menyombongkan diri. Mendengarkan ejekan dari orang lain, wajah Ma Hong dan yang lainnya berubah menjadi jelek, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan. Kakak senior Ma, jika aku bercanda, dari mana kita mendapatkan begitu banyak pasir abadi? Kata Cui Haoxuan sambil mengedipkan mata pada Ji Xiyun dan memintanya untuk mengeluarkan semua pasir umur panjang. Pasir umur panjang saat ini disimpan di badan Ji Xiyun. Ji Xiyun mengambil pasir umur panjang. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, segenggam kecil ini sudah cukup untuk menjadi bukti kuat. Semua orang di Ma Hong melihat pasir umur panjang di telapak tangan Ji Xiyun dengan ekspresi rumit. Fakta ada di depan mereka, dan mereka harus mempercayainya meskipun mereka tidak mempercayainya. Saudara Gu, bolehkah saya bertanya dari mana asal Anda? Ma Hong mulai memandang Su Tianmu dengan serius. Seseorang yang bisa mencapai tingkat ledukan pasir abadi yang begitu tinggi pasti patut mendapat perhatian, belum lagi banyak membantu mereka. Seorang kultivator biasa. Su Tianmu menjawab dengan santai. Kultivator biasa. Semua orang yang hadir tidak mempercayai hal ini. Hanya ada 2 jenis kultivator biasa di Tianjiang. Yang pertama adalah kultivator nakal yang berada di atas alam surga dan kuat. Melihat Su Tianmu tidak mau berbicara, Ma Hong tidak memaksanya.
Selama dia membantu Ji Siyun dan yang lainnya, tidak ada hal lain yang penting. Tingkat ledukan yang tinggi hanyalah masalah keberuntungan. Seorang pria muda dengan bekas luka di sudut matanya mendekat dan berdiri di samping Ma Hong dan memandang Su Tianmu dengan jijai. Ma Hong mengerutkan kening dan menoleh ke arahnya. Entah itu keberuntungan dalam perjalanan atau keberuntungan pribadi, itu pada akhirnya adalah bagian dari kekuatan. Kamu bukan lagi anak-anak, apalagi orang yang cuek. Kamu bahkan tidak bisa mengakuinya, tapi kamu masih berani menjadi murid sekte Ling Qiao. Saudara Ma, dialah orang yang saya bicarakan. Qiu Kun mengerucutkan bibirnya dan berkata melalui suara itu. Ma Hong tiba-tiba berbalik dan menatap Su Tianmu. Apakah dia yang menyinggung sekte Ling Qiao dan menakuti Shen Mufeng dan yang lainnya? Saudara Ma, sesuai perjanjian, kamu harus menyerahkannya kepadaku, kan? Qiu Kun terus berkata, rasa malu yang diderita oleh Shen Mufeng dan yang lainnya harus dihilangkan. Sebelumnya, mereka semua berada di atas dan tidak memiliki cara untuk membantu Shen Mufeng dan yang lainnya. Ji Siyun dan yang lainnya membela Su Tianmu sampai mati, tetapi Su Tianmu memberi mereka 2 penghinaan. Kasihanilah para murid sekte Ling Qiao. Ma Hong sangat ragu-ragu. Bagaimanapun, dialah yang membantu mereka. Jika dia menyerahkannya seperti ini, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tapi Qiu Kun juga memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak, yang membuatnya sangat sulit untuk memilih. Saudara Ma, dia hanya berada di alam inti emas, apa yang kamu takutkan? Untuk membuat Ma Hong setuju, Qiu Kun menggunakan metode memprovokasi. Tindakan ini sangat efektif sehingga Ma Hong mendengus dengan jijai. Melihat efektivitasnya, Qiu Kun terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saudara Ma, Anda mungkin tidak tahu mengapa dia ingin membantu Anda, bukan? Sejak awal, dia hanya ingin dekat dengan Ji Siyun, dan tujuannya jelas untuk dia. Kata-kata ini membuat wajah Ma Hong langsung berubah menjadi jelek. Dia telah mengejar Ji Siyun selama beberapa dekade, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambil cintanya darinya? Tapi dia masih menahan amarah di dalam hatinya. Apakah seseorang di alam inti emas layak menjadi pesaingnya? Ji Siyun, sebagai dewi dengan kecantikan dan bakat terbaik, memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dia berada di alam inti emas, tapi dia tidak layak untuk diperhatikan. Saudara Qiu, apakah kamu terlalu mengaguminya? Mengangkat. Qiu Kun tersenyum dan menatap Ji Siyun. Dari apa yang saya lihat, cepat atau lambat Nona Ji akan menjadi miliknya. Mendengar kata-kata ini, kemarahan Ma Hong yang tertahan meleduk seketika. Apakah dia akan kalah dengan hal itu? Tidak peduli dalam hal kultivasi, bakat atau latar belakang, dia menghancurkan semuanya. Dari segi penampilan, dia benar-benar hancur. Mengikuti pandangan Qiu Kun ke arah Ji Siyun, dia melihat matanya menatap Su Tianmu dari waktu ke waktu. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, ekspresinya membeku. Tidak, itu tidak mungkin. Dia belum pernah melihat Ji Siyun begitu memperhatikan seorang pria, apalagi mengintipnya. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang berhalusinasi dan salah melihatnya. Qiu Kun melihat Ma Hong tidak bisa menerimanya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tidak apa-apa jika Anda tidak bisa menerimanya. Tahukah Anda apa yang harus dilakukan? Saudaraku Ma, masih terlambat untuk memutuskan sekarang. Jika Anda tidak memutuskan, kecantikan Anda akan hilang. Dia hanya berada di alam inti emas sekarang, jadi dia tidak penting bagimu, tapi jika itu berlarut-larut, itu belum tentu. Qiu Kun terus menambahkan bahan bakar ke dalam api, memperkuat perasaan krisis dan kemarahan Ma Hong. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Ma Hong terlihat galak dan terus mengaum di dalam hatinya. Dalam beberapa dekade terakhir, dia telah mengabdikan segalanya untuk Ji Siyun. Dia seperti guguik, terus-menerus berusaha menyenangkannya, tetapi Ji Siyun menolak untuk setuju bersamanya. Lupakan saja seperti ini, dia mungkin mengira Ji Siyun memiliki penglihatan yang tinggi dan tidak ingin mencari pasangan tahu untuk saat ini, jadi dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Pria jelek yang tidak berguna, bagaimana dia bisa kalah dengan pria jelek ini? Di mana dia kalah? Hari ini, aku tidak tahan lagi. Kamu merawatnya, aku berhutang budi padamu lagi. Mendengarkan transmisi suara Ma Hong yang hampir menderu,
Bibir Kyukun terangkat, "Saudara Ma, ini adalah hal yang benar. Kerja sama dapat menghasilkan situasi yang saling menguntungkan." Saat dia mengatakan itu, dia tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi melihat ke-6 Shen Mufeng di belakangnya. Karena merekalah yang harus menanggung rasa malu, biarkan mereka menyelesaikannya dengan tangan mereka sendiri. Melihat Kyukun dan Ma Hong sepertinya telah mencapai kesepakatan, Shen Mufeng dan yang lainnya mendatangi Su Tianmu dengan wajah galak. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ketika Ji Xiyun dan yang lainnya melihat Shen Mufeng dan yang lainnya bergegas ke arah mereka dengan ganias, mereka segera memahami tujuan mereka dan memblokir Su Tianmu satu demi satu. "Apa?" Shen Mufeng bertanya dengan galak. "Serahkan anak itu. Serahkan dia dan aku akan menjagamu tetap aman." Ji Xiyun dan 6 orang lainnya tertawa marah mendengar kata-kata ini. "Apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Sepertinya aku tidak membuatmu takut terakhir kali. Kali ini aku ingin melihat seberapa kuat tulingmu." Membandingkan kekuatan, mereka memiliki gabungan susunan serangan dan susunan badan manusia yang disediakan oleh Gu Hao, jadi mereka benar-benar tidak perlu takut pada Shen Mufeng dan yang lainnya, atau bahkan menganggapnya serius. "Apakah Anda masih berani membicarakan kejadian terakhir kali? Mempermalukan mereka. Tapi mereka benar-benar dikalahkan terakhir kali. Bahkan jika mereka diliputi amarah, mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah, apalagi orang-orang dari semua kekuatan besar ada di sana, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika Anda bisa melakukannya, kekalahan akan menjadi lelucon yang lebih besar." Kyukun memandang Ma Hong, "Giliranmu untuk mengambil tindakan." "Adik Cui." Cui Haoxuan memandang Ma Hong, dan tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri. Ada lebih dari 20 orang di sini, dan dia ingin melihat bagaimana Sekte Ling Qiao mengambil Gu Hao. "Kakak senior Bu, kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Minggir." "Apa?" Cui Haoxuan tertegun dan menyingkir. "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan sebelumnya? Gu Hao adalah dermawan terbesar mereka, tapi dia tidak peduli ketika dia akan diintimidasi oleh Sekte Ling Qiao. Dia tidak bisa melakukannya. Aku sudah bilang padamu untuk menyingkir." Wajah Ma Hong menjadi dingin dan dia berteriak, "Apakah kamu tidak mengerti apa yang orang katakan?" Cui Haoxuan dan 6 orang lainnya memandang Ma Hong dengan tidak percaya dan membiarkan Sekte Ling Qiao menindas mereka. "Kakak senior Ma, Gu Hao telah banyak membantu kita di sana, kita tidak bisa menyerahkannya ke Sekte Ling Qiao." Ji Xiyun berbicara dengan tergesa-gesa, sangat menolak. Dan pembelaan serta penghalangannya semakin membangkitkan kemarahan Ma Hong. "Dia bukan murid Sekte Kintian kami, dan kami tidak memiliki kewajiban untuk melindunginya." "Ya," Ji Xiyun membalas, "dia melindungi kita dan banyak membantu kita. Jika kita tidak dapat membantunya, bukankah kita tidak berterima kasih dan tidak layak atas budidaya Sekte kita? Kakak senior Ma, jika kita menyerahkannya ke Sekte Ling Qiao hari ini, bukan hanya kita, tetapi seluruh sekte tidak akan mampu mengangkat kepalanya." Mengkhawatirkan. Kemarahan Ma Hong melonjak lagi. Dia berani menggunakan sekte untuk menekannya. "Kutu kupret, apakah pria jelek yang tidak berguna ini begitu layak untuk dilindungi? Dia membantumu, bukankah kamu membantunya? Sekarang kerja sama sudah selesai, saatnya semua orang berpisah. Dia harus membayar dosa yang telah dia lakukan secara pribadi, bukan kita yang harus membayarnya." Orang lain di puncak gunung sangat meremehkan sikap Ma Hong, tetapi mereka harus mengakui bahwa perkataannya ada benarnya. Kemarahan Sekte Ling Qiao bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Ini hanyalah hubungan kerja sama. Tidak perlu membayar kesalahan orang lain. Kamu mendapatkan begitu banyak pasir umur panjang hanya karena kamu mengambil jalan yang benar, tapi jalan itu benar dan kamilah yang mengambilnya. Apakah kamu harus berterima kasih padanya untuk ini? Mulut orang lain, Ma Hong tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Jejak itu awalnya sangat produktif di pasir kehidupan abadi. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia hasilkan jika dia berada di alam inti emas? Hanya karena dia punya sedikit pujian, apakah kamu ingin menyangkal usaha kita semua? Kita telah menempuh begitu banyak jalan yang salah, semuanya sia-sia. Apakah kamu diberi makan sup ekstasi atau kamu akan memakannya luar dalam? Kyukun telah menemukan alasan dan alasan untuknya sebelumnya. Ma Hong dan penampilannya sendiri secara langsung membungkam Ji Xiyun dan yang lainnya, dan orang lain di puncak gunung bahkan lebih terdiam.
Ji Siyun dan 6 orang lainnya tidak tahu bagaimana berdebat. Selama mereka berani mengatakan sepatah kata pun atau terus melindungi Su Tianmu, reputasi curang akan ditempatkan di kepala mereka. Tidak ada konsekuensi yang baik bagi mereka ketika mereka kembali ke sekte. Kakak senior Cui, apa yang harus kita lakukan? Tang Yuanming kembali menatap Su Tianmu, merasa tidak yakin. Apa yang harus dilakukan? Cui Haoxuan menarik napas dalam-dalam, melihat ke bawah pada formasi badan manusia, dan dengan cepat mengambil keputusan. Kami memiliki begitu banyak pasir abadi, mungkinkah sekte tersebut masih dapat menghukum kami? Menjadi manusia berarti memiliki hati nurani yang bersih. Jika mereka meninggalkan Gu Hao hari ini, itu sama saja dengan tidak berterima kasih, dan mereka akan memiliki roh jahat di masa depan. Tang Yuanming dan 3 orang lainnya mengangguk, setuju dengan pernyataan Cui Haoxuan bahwa mereka masih berada di alam Xuanzhen dan tidak dapat melakukan hal seperti itu meskipun itu demi diri mereka sendiri. Kakak senior Ma, dia ada di sana dan menyelamatkan hidup kita. Ji Siyun berkata dengan sikap keras, matanya semakin bertekad. Tidak mungkin kita bisa menyerahkannya kecuali dia melangkahi badan kita. Ma Hong hampir marah mendengar kata-katanya. Dia rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pria yang tidak berguna dan jelek. Otakku kebanjiran. Saya masih benar-benar dikendalikan oleh anak itu. Kalian makan semuanya, aku akan membuatmu sadar sekarang. Kakak Ma, tenang, tenang. Kakak senior Ma, jangan impulsif. Begitu Ma Hong mulai mengambil tindakan, dia ditangkap oleh murid-murid sekte Qintian di belakangnya. Para murid dari sekte yang sama saling membunuh, membuat orang lain tertawa. Mereka tidak berpikiran jernih. Anda tidak boleh bingung. Kita tidak bisa membiarkan orang lain melihat lelucon itu. Mari kita selesaikan setelah kita kembali ke sekte. Ma Hong sangat marah, tetapi tidak mungkin melepaskan diri dari penghalang begitu banyak orang dan mengambil tindakan dengan tegas. Melihat ini, Qiu Kun menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Apakah orang-orang ini sakit jiwa? Dia benar-benar tidak bisa memahami perilaku Ji Siyun, hanya untuk alam ramuan emas biasa, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Qin Tianzong berspesialisasi dalam melatih orang geblek. Kakak senior Qiu, Shen Mufeng dan 2 lainnya merasa sedikit mati rasa saat melihat ini. Tampaknya harapan mereka untuk membalas dendam sangat tipis. Mereka meminta bantuan Qiu Kun, berharap dia masih bisa memikirkan sesuatu. Jangan dipikir-pikir, kita akan membicarakannya nanti. Qiu Kun memandang mereka dengan marah. Karena dia tidak bisa membalas dendam di sini, dia hanya akan menunggu kesempatan lagi. Dia tidak percaya bahwa orang kecil di alam inti emas bisa lepas dari genggaman mereka. Shen Mufeng dan 6 lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dan berbalik dan pergi. Ma Hong menatap Ji Siyun dan yang lainnya dengan sangat marah hingga paru-paru mereka akan meleduk. Ketika dia melihat Qiu Kun dan yang lainnya pergi, dia mengerti bahwa kesepakatan telah gagal. Dasar binatang kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tanah para dewa kuno hidup-hidup. Dia menatap Su Tianmu dengan kejam dan dengan bijak memilih untuk menyerah untuk saat ini. Dia membuang adik-adik yang menghalanginya, berbalik dan berjalan ke samping sambil mendengus dingin. Melihat dia telah selesai, Ji Siyun dan 6 lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka telah mengambil keputusan, tekanan di hati mereka tidaklah kecil. Saudaraku Gu, tidak apa-apa. Jangan khawatir, saudara Gu, kami akan melindungimu. Terima kasih. Su Tianmu mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, dan dia menyimpan pikiran Ji Siyun dan yang lainnya di dalam hatinya. Saudara Gu, cepatlah menerobos alam kehampaan spiritual. Ya, cepatlah menerobos alam kehampaan spiritual, mari kita tantang bersama. Ji Siyun dan yang lainnya tahu bahwa Su Tianmu belum sepenuhnya keluar dari bahaya, jadi mereka berencana untuk tinggal di sini untuk menjaga Su Tianmu dan menunggunya menerobos sebelum menantangnya sendirian. Silakan saja dan tantang dulu. Aku akan segera bisa menerobos. Tentu saja Su Tianmu bisa memahami pikiran mereka, tapi dia bukanlah seseorang yang menunda rekan satu timnya. Ji Siyun dan 6 orang lainnya menggelengkan kepala dan dengan tegas mengatakan tidak. Dengan cara ini, kamu menggambar formasi. Setelah rukun satu sama lain, mereka pun memahami karakter Su Tianmu. Untuk menghindari kebuntuan, Ji Siyun memilih mengalah dan mengambil formasi-formasi sebagai hasil akhir. Harta karun tidak berpengaruh di sini.
Hanya dengan formasi yang melindungi mereka, mereka dapat dengan bebas menantang. Tidak apa-apa. Su Tianmu mengangguk, mengeluarkan bahan formasi, dan mulai mengukir formasi. Ji Xiyun dan 6 orang lainnya berdiri di sekelilingnya untuk melindunginya dari gangguan. Dia sedang mengukir formasi. Apakah dia masih seorang master formasi? Semua orang di puncak gunung terkejut saat melihat gerakan Su Tianmu. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya di alam inti emas, sihir formasinya begitu tinggi? Formasi. Shen Mufeng dan 6 lainnya juga tercengang ketika mereka melihatnya. Mereka tidak bisa tidak menghubungkan hal-hal sebelumnya, dan sebuah ide konyol muncul di benak mereka. Mustahil. Mereka tidak dapat mempercayainya. Melihat gerakan Su Tianmu dengan cermat, mereka ingin melihat formasi tingkat lanjut apa yang dapat mereka gambar. Su Tianmu membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan formasi ukiran kali ini. Apakah sudah siap? Ji Xiyun dan 6 orang lainnya melihat formasi tersebut, tetapi mereka tidak ingin menggebleki mereka dengan menggambarnya secara acak. Su Tianmu mengangguk, Ji Xiyun dan yang lainnya segera ingin mencoba kekuatan formasi. Mulai formasi, ayo kita coba. Jika mereka dapat bertahan dari serangan gabungan mereka, itu akan membuktikan bahwa pertahanan formasi cukup memadai, dan mereka akan mampu menantang dengan tenang. Su Tianmu memasukkan esensi Hyukum untuk mengaktifkan formasi. Ketika Ji Xiyun dan 6 orang lainnya melihatnya, mata mereka menyipit. Apakah Anda menginginkan kemewahan ini? Berdengung. Formasi diaktifkan, dan perisai dengan cepat terangkat. Su Tianmu mengangkat tangannya ke arah Ji Xiyun dan 6 lainnya, menunjukkan bahwa mereka siap menyerang. Semua orang di puncak gunung menatap dengan takjub. Bisakah formasi yang diukir dalam 2 hari mampu memblokir serangan beberapa alam Xuanzhen? Ji Xiyun dan 6 lainnya tampak serius, dan mereka semua menggunakan 12 titik kekuatan untuk menyerang formasi. Desir. Serangan kuat terus membombardir perisai formasi, suara memekakkan telinga terdengar, dan riak muncul di perisai, tapi masih ribuan mil jauhnya untuk ditembus. Tapi Ji Xiyun dan yang lainnya tidak menghentikan serangan mereka hanya setelah 1 gelombang, tapi terus menyerang. Sudut mulut orang lain bergerak-gerak saat mereka menonton. Apakah mereka harus menghancurkan formasi sebelum mereka mau melakukannya? Setelah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka selama 1/4 jam, mereka berhenti terengah-engah. Melihat formasi yang masih tak tertembus, senyuman muncul di wajah mereka. Ini belum rusiak. Tidak rusiak sama sekali. Semua orang di puncak gunung melihat formasi dengan kaget. Bagaimana formasi sementara bisa begitu kuat? Apakah dia setidaknya master formasi kelas 4 atau lebih tinggi? Master formasi muda seperti itu telah menjadi master formasi tingkat keempat saat masih di alam inti emas. Dia bisa disebut monster. Saudaraku, kamu berlatih dengan baik di sini, kami akan menantang. Cui Haoxuan mengacungkan jempol pada Su Tianmu, lalu pergi dengan tangan di pelukannya. Ada tebing di belakang gunung. Ke-6 orang itu berjalan menuju tebing, menarik napas dalam-dalam dan melompat turun. Mereka tidak melompat dari tebing untuk mencari kemahtihan, dan mereka tidak akan mati meskipun mereka melompat dari tebing. Sebaliknya, mereka mencoba menantang diri mereka sendiri tepat di bawah tebing, sehingga mereka bisa melompat begitu saja. Shen Mufeng dan yang lainnya membuang muka dan memandang Su Tianmu dengan ekspresi jelek. Sekarang sepertinya mereka tidak punya kesempatan lagi. Ji Xiyun dan yang lainnya bahkan mencoba yang terbaik untuk menyedot susu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi tersebut. Mata Qiyukun berbinar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Tianmu duduk bersila dalam formasi dan mulai berlatih, tetapi dia tidak terburu-buru menerobos jamu abadi semu 9 putaran, tetapi berlatih perlahan. Jamu abadi semu 9 putaran tidak mudah untuk ditembus. Setelah berlatih selama 3 hari, Su Tianmu menelan ramuan itu dan bersiap untuk terobosan. Semua orang di puncak gunung mengerti apa yang diinginkan Su Tianmu, dan mereka semua menggelengkan kepala karena mengejek. Sudah terlambat untuk menerobos saat ini. Terobosannya masih sangat lambat. Saat dia menyelesaikan terobosannya, hari bunga bakung akan menjadi dingin. Menerobos di sini pasti untuk mengatur ulang kesulitan tantangan, tetapi mereka yang melakukan ini hanya menerobos ketika mereka mencapai titik kritis, dan itu bagus. 5 hari terbuang sia-sia untuk mengukir formasi dan persiapan. Hadiah untuk tantangan pemain tunggal semakin berkurang.
Pada saat dia menerobos, hari bunga bakung mungkin sudah dingin. Sebanyak 28 ramuan dihancurkan satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat ramuan palsu itu, ramuan itu akan terus dihancurkan, dan akan sepenuhnya berubah menjadi bubuk dalam 3 hari. Tidak ada kotoran sama sekali di dalam bedak. Setelah puluhan putaran penyiksaan, sulit untuk meninggalkan kotoran di Yuandan. Su Tianmu menyeret badannya yang terluka parah dan melihat bubuk Yuandan di 6 pembuluh darah gelap, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia akhirnya akan mencapai jamu abadi semu 9 putaran sejarah akan segera lahir. Selama hukum naik, itu akan menjadi puncak Yuandan. Berdengung. Butuh 1 hari untuk membentuk kembali bubuk Yuandan, dan auranya melonjak tinggi, menciptakan ramuan semu 9 putaran. Terobosannya sudah terlambat. Semua orang melihatnya dan menggelengkan kepala. Butuh waktu 10 hari. Jika mereka menantangnya lagi, imbalannya hanya akan sangat kecil. Saudara Qiyu. Ma Hong menoleh untuk melihat Qiyu Kun, dengan keganiasan terpancar di matanya yang dingin. Qiyu Kun mengangguk sedikit, menoleh dan melihat sekeliling, dan semua murid sekte Ling Qiao mengikutinya menuju Su Tianmu. Semua orang di puncak gunung menyaksikan dengan mata berbinar. Setelah bertahan selama berhari-hari, mereka akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Bisakah mereka menembus formasi? Di masa lalu, 6 orang tidak dapat merusiak formasi bahkan dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika Anda sekarang berjumlah lebih dari 20, mungkin sulit untuk menembus formasi. Mereka seharusnya menemukan jalan. Orang-orang dari sekte Ling Qiao tidak segeblek itu, mereka pasti sudah memikirkan cara jika berani mengambil tindakan. Dan mereka pasti tidak menggunakan senjata sihir. Jika senjata sihir bisa digunakan di sini, mereka pasti sudah menghancurkan formasinya sejak lama. Ma Hong bertekad untuk Ma Tei tanpa menyelamatkannya. Anak itu tidak berteman dengan Ma Hong dan yang lainnya, jadi mengapa kita harus membantunya? Semua orang berbicara dan menunggu untuk melihat pertunjukannya. Pertama untuk melihat betapa menyedihkannya Su Tianmu, dan kedua untuk melihat bagaimana Ma Hong dan yang lainnya akan menjelaskan kapan Ji Xiyun dan yang lainnya kembali dari tantangan. Bersiaplah. 20 orang dari Qiyu Kun berkumpul di sekitar formasi, memegang formula ajaib yang sama di tangan mereka. Bola energi muncul dari ujung jari, menyebar ke kedua sisi, menghubungkan kedua orang di kiri dan kanan, dan akhirnya 20 orang. Atau lebih dari itu semua orang terhubung bersama. Inikah mereka? Semua orang melihatnya dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Qiyu Kun dan yang lainnya. Formasi serangan gabungan tidak terlihat seperti formasi serangan gabungan. Mungkinkah? He Jue. Kombinasi. Aku khawatir begitu. Apakah karya seni gabungan mereka akan segera hadir? Ini gile sekali. Hanya untuk membunuh seseorang di alam Danyuan, mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Semua orang menegaskan bahwa Qiyu Kun dan yang lainnya menggunakan taktik gabungan adalah taktik yang digunakan oleh kerumunan. Mereka lebih kuat daripada taktik satu orang. He Jue sebenarnya mirip dengan formasi serangan gabungan, namun persyaratannya jauh lebih tinggi. Menggunakan He Jue membutuhkan koordinasi tingkat tinggi baik gerak badan maupun rumusnya harus konsisten, bahkan jumlah dan frekuensi kekuatan spiritualnya harus sama. Ini adalah ujian kerjasama dan pemahaman diam-diam. Qiyu Kun dan yang lainnya menunggu sampai sekarang untuk memulai, mungkin karena mereka sedang melatih teknik kombinasi. Tapi He Jue biasanya digunakan untuk menghadapi bencana, tapi sekarang digunakan pada orang di alam Danyuan. Seberapa besar kamu membencinya? Sekte Ling Qiao hanya sebaik ini. Hancurkan cangkang kura-kuranya. Qiyu Kun tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dia akan langsung menyerang setelah kombinasinya berhasil. Wus! Ujung jari setiap orang memancarkan sinar cahaya, menyatu di langit untuk membentuk kelompok cahaya yang menyilaukan. Kelompok cahaya itu berkedip, dan serangan itu seperti guntur pada serangan formasi. Retakan. Perisai formasi yang tidak bisa ditembus hancur dengan satu pukulan. Qiyu Kun mengangkat bibirnya ketika dia melihat ini. Kekuatan taktik gabungan yang diberikan oleh penatua tertinggi tidak mengecewakannya. Mereka akan mampu menghancurkan formasi dalam 3 gerakan. Datang lagi. Masih terlambat untuk kembali sekarang. Su Tianmu membuka matanya dan menatap Qiyu Kun dan yang lainnya dengan mata dingin. Memanfaatkan fakta bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah menembus ramuan palsu tingkat 9, jika dia berhenti,
dia bisa menyelamatkan nyawamu. Jangan mencari kematian. Ho! Qiu-kun tertawa marah mendengar kata-kata Su Tianmu, dan Shen Mufeng serta yang lainnya juga tertawa. Mencari kematian. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hari ini? Ledukan, retakan. Qiu-kun meluncurkan serangan keduanya, dan retakan pada perisai formasi menyebar dengan cepat, menjadi goyah dalam sekejap. Awalnya aku ingin melakukannya pelan-pelan, tapi jika kamu ingin mati, aku tidak punya pilihan selain membantumu. Qiu-kun sangat marah mendengar kata-kata Su Tianmu sehingga dia tertawa lagi. Dia bahkan tidak menerobos alam spiritual, jadi bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan arogan? Bersambung.